may yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najas. Sebentar jemaah, ini poin yang pertama. Poin ke-27 di ayat ke-27 adalah Allah menerima taubat bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Termasuk Allah memberi rahmat juga kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada kisahnya Bani Israel waktu itu beribadah 500 tahun lamanya. Lalu dia bilang ketika di akhirat, ketika Allah berfirman untuknya, masukkan dia wahai malaikat hambaku yang satu ini masuk ke surga karena rahmatku. Orang ini nggak terima, orang ini bilang, ya Allah, karena ibadah saya 500 tahun. Allah berfirman, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Dibilang lagi, ibadah saya 500 tahun loh ya Allah, karena ibadah saya. Allah berfirman, karena rahmatku kamu masuk surga, karena kehendakku kamu masuk surga. Lalu Allah berfirman, malaikat timbang nikmat mata yang sebelah kanan dibanding ibadahnya 500 tahun. Begitu ditimbang masih lebih berat timbangan nikmat mata yang sebelah kanan. Dia pun akhirnya rendah hati mengakui, baik ya Allah, masuk surga karena rahmat. Pertanyaannya, siapa orang yang Allah rahmati? Adalah orang yang mau beriman, beramal salih, bertobat, memperbaiki diri. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalik. Setelah perbuatan kerusakan yang pernah dia lakukan, min ba'di dzalik, dari sesudahnya, yatubu, bertaubat pada Allah. Kalau Allah mau atau kalau Allah berkehendak, tentu kita akan diampuni. Tapi kan maksudnya kalau kita baik sangka sama Allah, kalau itu Allah yang berhak punya wewenang itu. Tapi kalau kita sebagai hamba baik sangka sama Allah, nggak boleh juga ngucap, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, ya Allah maafkan aku jika engkau berkehendak. Nggak boleh. Kalau sebagai hamba, POV, point of view, atau sudut pandang seorang hamba, dia harus baik sangka sama Allah. Engkau pasti mengampuni, engkau pasti memaafkan, engkau pasti melapangkan, engkau pasti memudahkan. POV-nya hamba kayak gitu. Tapi suka-suka Allah, mau mengampuni atau tidak, mau berkenan atau tidak, suka-suka Allah itu di wewenangnya Allah. Kalau kita wajib baik sangka. Gak boleh kita bilang, ya kalau Allah mau boleh, kalau enggak ya enggak. Baik sangka. POV-nya hamba baik sangka sama. Karena Allah dialah zat yang tidak ada satupun yang mempressure, memberi tekanan kepada Allah. Gak ada yang menekan Allah atas apapun yang Allah lakukan, dan semuanya berjalan atas takdir terbaik dari Allah. Ala man yasha, atas orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan yang miskin dalam sekali waktu kaya raya. Dan kalau Allah mau, Allah bisa, mohon maaf, miskinkan yang hari ini pun kaya raya. Kalau Allah mau, Allah bisa hinakan yang hari ini dieluk-elukan lagi dimuliakan. Dan kalau Allah mau, Allah muliakan orang yang kemarin dihina-hina. Sosial media gampang berbolak-balik. Dulu dihujat, sekarang dipuji. Ada? Ada. Dulu dihujat-hujat, sekarang dipuji-puji. Begitu jemaah. Betapa mudahnya Allah membolak-balikkan hati seorang hamba. Dulu dipuji-puji, sekarang dihina-hina. Ada? Bisa jadi ada. Dulu kaya raya, terkenal, tersohor, masyhur. Sekarang tidak terdengar lagi namanya. Dikabarkan bahwa beberapa waktu yang lalu ternyata begini dan begitu. Dulu orang nomor satu, terkenal, tersohor, masyhur. Sekarang tidak sedikit pun ada suara kabarnya. Jadi jamin dirahmati Allah. Sangat mudah bagi Allah memberi, menarik kembali. Sangat mudah bagi Allah menghadirkan atau mencabut kembali. Sangat mudah bagi Allah menitipkan, pula mengambilnya kembali. Dan sangat mudah bagi Allah memuliakan, juga menghinakan pihak tertentu. Sangat mudah bagi Allah mengkayakan,
pun memiskinkan orang yang sudah kaya. Biyadihil khair. Kalau bicara kebaikan, kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Dan kita harus tahu tentang pertobatan. Konsep yang sering diulang-ulang, pertobatan itu syaratnya taubat nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. 4 syaratnya. 1, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina dia tinggalin, lagi khamr dia tinggalin, lagi riba dia mencari cara gimana saya menutup riba saya meskipun harus jual aset yang paling berharga. Dia harus tinggalin perbuatan maksiat. Lagi PMO, ingat tren tuh PMO, istilah PMO itu cari aja di Google. Kena dosa besar PMO, PMO itu pornografi, masturbasi, organisme dan segala macam itu. PMO, kena dosa besar PMO, dia tinggalin perbuatan itu. Gibah, dia tinggalin perbuatan itu. Wajib ninggalin seketika kalau mau tobat nasuha. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Dan yang keempat, mengisi hari-hari setelah tobat dengan beramal salih. Ini baru masuk kategori tobat nasuha. Kalau enggak, kalau masih mengulangi, belum tobat. Kalau belum menyesali, belum tobat. Kalau tidak memperbaiki diri, belum tobat. Karena syarat tobat nasuha adalah memperbaiki diri pasca bertobat. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ada dosa yang tidak diampuni selama kita tobat-tobatan. Ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik berbuat kesyirikan itu najasun, kotor jiwa mereka. Fala yaqrabul masjidal haram. Karenanya janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Wa in khiftum ailah, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, fasawfa yughnikumullah, maka Allah yang yakinkan pada dirimu bahwa kamu akan Allah kayakan. Bukan cuma sekedar kaya harta, tapi yang lebih penting adalah kaya hati atau kaya jiwa. Min fadlih, karena karunia-karunianya. Insya'a, jikalau Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Ini hadirin. Nomor 2. Nomor 1 tentang taubat, Allah pasti akan terima taubat selama nasuha taubatnya. Yang kedua, wa in khiftum ailah, selama kamu menjaga masjid, selama kamu memakmurkan masjid. Ini kan masih satu tema ya jemaah. Temanya adalah pemakmur Masjidil Haram. Ya kalau ditarik lebih luas lagi berarti pemakmur masjid dimanapun masjid itu, termasuk Masjid Muhammad Al-Fatih wa nasabu. Wa in khiftum ailah, kalau kamu takut hidupmu miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Catat baik-baik satu hal ini, nomor 2 poin. Kalau kita makmurin masjid, hidup kita takut miskin, maka Allah yakinkan Allah yang akan kayakan kita dengan karunia. Jadi takut apa jemaah? Anda makmurkan masjid, Allah berjanji, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Orang tuh selama tulus ikhlas karena Allah, boleh jadi mungkin kekayaannya itu bukan dalam bentuk harta, tapi Allah switch dalam kekayaan bentuk yang lain. Berupa apa? Ketenangan batin, karena sholat terjaga, Quran terjaga, majelis ilmu dapat pahala, sedekah dapat pahala, tenaganya disumbangkan untuk nolong agama Allah dapat pahala. Dan yang lebih penting, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, yang diberikan belum dulu harta, tapi tenangnya jiwa.
ternyata syarat bahagia itu bukan pada harta. Maaf jemaah. Sekali lagi mohon maaf hadirin. Kaya itu bukan pada orang yang bahagia itu bukan hanya sekedar ditentukan dari banyaknya harta. Oh ternyata ada banyaknya harta, dia butuh pembuktian sama orang. Kalau nggak jam tangannya merek tertentu, dia nggak berani keluar. Kalau tasnya nggak merek tertentu, nggak berani keluar. Kalau gesper, ikat pinggangnya bukan dengan brand tertentu, dia nggak berani make. Kalau handphonenya bukan merek tertentu, dia nggak mau ketemu temennya. Kalau tas bukan dengan brand-brand tertentu, dia nggak mau ketemu sama pihak lain. Atau ada orang kaya punya villa di sini, villa di situ, villa di sini. Yang nempatin orang yang jagain villa tersebut. Lalu ada bocor, Pak, ini bocor. Ya udah dibenerin berapa? 4 juta. Nih transfer. Pak, kolam renang airnya kotor, butuh dibenerin. Ya udah berapa? 200.000 transfer. Pak, tolong ini. Loh, yang jadi pembantu tuh siapa jemaah? Yang jadi pembantu tuh rewang di vilanya atau bosnya yang jadi pembantu? Bosnya. Ada orang kaya yang malah mumet. Aduh, ternyata harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Makanya sekali lagi hadirin, kebahagiaan tuh tapi sulit ya percaya kalimat yang kayak tadi. Kecuali orang yang mungkin sudah, harusnya kita mendengar mereka-mereka yang kan banyak ya sekarang dengerin orang-orang yang kaya berbicara tapi bicaranya tuh lurus tentang kekayaan. Artinya begini, persis seperti yang konsep Nabi ajarkan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas, walakinnal ghina ghinan nafas. Sabda Nabi riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta semata, walakinnal ghina, tetapi orang yang kaya sesungguhnya adalah ghinan nafas, orang yang kaya jiwanya. Bicara sama orang yang paling kaya, ketemu Nabi Muhammad SAW itu orang paling kaya, menikahi perempuan terkaya. Hadirin, lihat Nabi. Nabi yang bilang, Nabi yang ngucap. Terus kita mau bilang, enggak enak kan kaya. Iya, tapi kan Rasul udah bilang, orang yang kaya sejati itu bukan orang yang kaya harta semata, tapi orang kaya adalah orang yang kaya jiwa. Kita kalau pede dengan apa yang Allah karunia lalu kita bersyukur, gak peduli merek tasnya apa jemaah, gak peduli merek baju yang kita kenakan apa jemaah, tapi kita ngerti saya berusaha jadi hamba Allah yang baik dan benar. Disitulah kebahagiaan akan Allah wujudkan. Jadi baca lagi ayatnya, ayat 28. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Wahai para pemakmur masjid, wahai orang-orang yang sering ke masjid, wahai orang yang bahkan hidup pun di masjid, wahai orang yang nanti matinya pun juga kembali ke masjid, disolatkan di masjid, diurusi di masjid. Wa in khiftum ailah, kalau kamu takut kepada kefakiran, kemiskinan, serba kekurangan, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Luruskan niatmu dalam menghamba kepada Allah, karena kalau kamu lurus niatnya menghamba kepada Allah, mencarinya adalah negeri akhirat, sangat mudah bagi Allah mendatangkan keberkahan dalam hidupmu. Lalu kamu yughnikumullah, dikayakan oleh Allah, min fadlih, dari karunia-Nya. Sehingga kita kembali kepada konsep satu tulisan sederhana, kaifa akhafu lil faqr wa ana abdul ghani. Oh, jamaah ini aneh kadang-kadang. Hadirin, kita harus sadar kalimat tadi kita kadang-kadang aneh. Harusnya kita semangat punya satu kalimat tadi, kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani, aw wa ana abdul ghina.
Maka bagaimana bisa saya takut kepada kemiskinan sedangkan saya adalah hamba yang maha kaya? Tulis di kolom komentar, bagaimana bisa aku takut kepada kemiskinan sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya? Kalau selama ini jamaah dihadapkan sama satu sosok, manusia ini super power, berkuasa, kaya raya, terus jamaah deket banget sama beliau, dan jamaah dibilang sama beliau kayak gini, Mbak, tenang aja, pokoknya rezeki dengan saya yang jamin. Mas, tenang aja, pokoknya rezeki dengan saya yang jamin. Hidupnya tenang nggak? Kadang manusia loh jamaah bilang begitu aja kita udah bisa tenang. Oh iya. Kita bisa tenang, manusia yang bilang, padahal boleh jadi besok dia bangkrut, boleh jadi besok dia miskin, boleh jadi besok dia meninggal, kita nggak tahu harus bergantung pada siapa. Tapi kan ada anak warisnya, anaknya kan belum tentu sebaik bapaknya. Kita dekat sama ibunya, anaknya belum tentu sebaik ibunya. Kita dekat sama orang tuanya, anak keturunannya belum tentu melanjutkan amal solih dari orang tuanya yang sudah dia dawamkan. Tapi kita dibilang manusia bisa tenang. Kenapa? Allah menjamin, hambaku tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Selama kamu masih hidup, aku Allah yang jamin rezeki. Terus kita khawatir miskin. Aneh sekali. Kita khawatir kurang, aneh sekali kita. Wa ma min dabbatin fil ard, tidaklah satu makhluk melata di atas muka bumi illa kecuali Allah rizquha, Allah yang jamin. Kayak seolah Allah mau bilang, hambaku jangan khawatir ya, aku yang jamin. Hambaku jangan takut ya, aku yang jamin. Hambaku nggak usah ragu ya, aku yang jamin. Hadirin, kenapa khawatir? Illa 'ala Allahi rizquha, padahal Allah yang jamin rizquha, rezekinya. Dengan cara curang Anda ambil rezeki itu atau cara yang halal tetap nyampe jamaah. Dengan cara premanisme Anda malak, ataupun dengan cara halal Anda bercocok tanam, berdagang, Anda ini, Anda itu, sampai nggak rezekinya? Sampai Anda jujur ataupun Anda nggak jujur, sampai nggak rezekinya? Sampai. Ini harusnya saya begini, harusnya saya dengan etos kerja saya begini tuh saya dibayar segini. Apakah Allah terus kemudian tidur? Allah nggak tahu ngelihat etos kerja Anda? Apakah terus berarti misalkan gaji kita 1 juta, padahal etos kerja kita seperti orang pantas dan layak digaji 2 juta. Terus kenapa baru dapat 1 juta? 1 jutanya lagi dibayar siapa? Allah emang nggak tahu? Allah nggak menggenapkan? Allah pasti genapkan jemaah. Walaupun kita datang jauh-jauh ke satu tempat, satu kota, ternyata di kota itu nggak dapat apapun, serupiah pun tidak. Apakah Allah nggak tahu bahwa oh ya hambaku ini ikhlas karenaku, oh ya hambaku ini karena perjalin hubungan silaturahim, gak dapat ganti dari tempat yang lain, pasti dapat ganti dari tempat yang lain. Hadirin, ini makanya hadirin, ayat ini tuh harusnya, ayat ini, ayat 28 harus menghapus semua keraguan pada hati setiap manusia. Siapa teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang hari ini masih khawatir, besok saya kerja apa ya? Besok saya bisa makan gak ya? Besok saya gimana ya? Aduh kayaknya, jangan terlalu khawatir. Allah sudah berfirman, wa in khiftum ailah, kamu tuh kalau makmurin masjidku, kalian itu kalau datang ke rumahku, bahkan sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan kata Nabi gitu juga, umrah yanfi al-hajj wal umrah, haji dan umrah yang kamu tunaikan itu yanfiyanil faqra. Janjinya Rasulullah, umrah dan haji yang kamu tunaikan secara berkesinambungan
yanfiyanil faqra, akan mengkikis kefakiran, akan menghapus kemiskinan. Kan kita jauh jemaah. Terus mana yang paling dekat? Masjid mana? Masjid di kampung kita, di rumah kita, di komplek kita. Makmurkan, karena janji Allah, kalau kamu makmurkan rumahku, kamu makmurkan masjidku, wa in khiftum aila, kamu gak perlu khawatir sama yang namanya fakir dan miskin. Kamu gak perlu khawatir kekurangan. Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Aku Allah yang akan mengkayakanmu dari karunia-karunia. Jaminan mutlak jemaah. Apa perlu khawatir setelah mendapat jaminan seperti ini? Gak perlu. Oke, gak apa-apa hari ini saya masih miskin. Ya gak apa-apa hari ini kami masih ngontrak. Ya gak apa-apa hari ini kami gak punya jabatan. Sering diece, olok-olok, dihina-hina, direndahkan. Anak-anak kami bajunya gak lebih bagus dari teman satu sekolahannya. Udah, makmurin masjid, bersihin masjid, lillahi ta'ala. Gak usah nunggu dibayar, gak usah nunggu digaji. Gak usah jemaah. Gak usah nunggu digaji. Saya mau ngasih kajian subuh syuruk ya, tapi sehari harus bayar saya berapa? Gak usah nunggu gitu. Saya mau ngisi kajian subuh tapi harus berapa-berapa. Gak usah, ngaji aja udah jemaah. Kalau emang dapat rezeki silakan, kalau enggak ya udah. Allah yang menenangkan kita lewat ayatnya. Kalau kamu takut fakir, kamu takut miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah yang akan mengkayakan dengan karunia. Yughnikumullahu min fadlih. Insya Innallaha alimun hakim. Dan ini nih, harus tahu kalimat akhir di ayat 28. Innallaha, cek suaranya putus-putus mas. Subhanallah. Oh iya putus-putus. Denoise-nya dimatikan, maaf. Denoise. Subhanallah. Nah, siap. Jazakumullah khairan jazak. Jazakumullah teman-teman, jazakumullah. Kembali lagi ya hadirin di cek. Kembali lagi di akhir ayat 28. Innallaha alimun hakim. Sungguh Allah alimun hakimun. Allah maha tahu dan Allah maha hakim, bijaksana. Allah tahu yang tulus siapa, yang jujur siapa, yang ubet-ubet siapa, yang sergep siapa, yang rajin siapa. Allah tahu semuanya. Kita menilai manusia bisa ada kurangnya. Mungkin orang ini kalau kita datang cari muka sama kita, tapi kita nggak ada, dia jelek-jelekin di belakang. Bisa manusia kayak gitu. Tapi kalau Allah yang sudah menilai, Allah nggak pernah salah menilai. Alimun, dengan kemahatauan Allah, Allah bisa mengetahui mana yang pantas, mana yang belum, mana yang pantas, mana yang belum, mana yang pantas, mana yang belum. Kita akan diberikan kekayaan oleh Allah bukan dengan cara sekedar hartanya yang dilebihkan, tapi kadang Allah kayakan kita dengan amal solihnya yang insya Allah lebih berpotensi banyak diterimanya ketimbang ditolaknya. Dan yang paling kita butuhkan kan ternyata amal salih. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Ada hari di mana la yanfa', tidak lagi bermanfaat, malun, hartamu, wala banun, dan anak-anakmu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang Allah pulangkan dia
membawa hati yang selamat. Berarti tentang hati, ketulusan, keikhlasan, niat. Allah tahu nggak siapa di antara kita yang hadir yang niatnya keliru? Allah tahu nggak? Tahu. Siapa yang hadir niatnya dari rumah bersih, sebersih-bersihnya? Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu niatnya, Allah tahu. Mana hambaku yang tulus, mana hambaku yang modus, Allah tahu semuanya hadirin. Dan Allah Hakim, Maha bijaksana, sangat bijaksana. Kalau Allah memutuskan itu karena kebijaksanaannya Allah, makanya Allah putuskan itu. Kenapa ya Allah, saya kok punya tetangga ngeselin banget? Itu putusan Allah. Allah menitipkan tetangga yang ngeselin untuk melatih sabarmu sampai nanti kamu pantas pindah tempat. Di tempat itu Allah menggerakkan memiliki lingkungan yang baik. Bisa jadi cara Allah tuh jemaah. Kenapa ya Allah saya gagal masuk universitas? Gagalmu dari universitas yang kau tuju, Maha bijaksananya Allah berperan di situ. Kenapa saya gagal menikah padahal perempuan ini yang paling saya tunggu untuk jadi pasangan halal saya? Gagalnya menikahmu itu karena Maha bijaksananya Allah. Kenapa saya gagal dalam rumah tangga, sudah menikah terus bercerai? Perceraianmu itu karena Maha bijaksananya Allah. Kenapa, dan kenapa? Itu semua karena Maha bijaksananya Allah. Tulis di kolom komentar. Semua yang terjadi dalam hidup itu karena Maha bijaksananya Allah. Tulis di kolom komentar, semua yang terjadi dalam hidup itu karena Maha bijaksananya Allah. Bijaksana. Jamaah yang dirahmati Allah, sangat bijaksana Allah itu sama kita jamaah. Allah pasti memberi keputusan tuh nggak pernah keliru. Walaupun menurut kita saat ini, kok begini sih? Kok nggak sesuai ya sama apa yang saya cita-citakan? Kok jalannya tuh nggak mulus ya? Padahal kita mau berharap jalannya mulus, tapi kadang jalannya terjal, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Jalannya kenapa bolong-bolong sih jalannya? Kenapa harus ada pohon tumbang sih? Perjalanan hidup tuh susah diprediksi. Setahun lagi jamaah akan jadi seperti apa? Kalau kita bicara secara apa yang nanti terjadi di masa datang, memang Allah sebaik-baik pemberi takdir. Tetap Allah sebaik-baik pemberi takdir. Tapi prediksi terbaik tentang dirimu di masa yang akan datang adalah apa yang kamu lakukan di hari ini dan masa lalu kemarin. Bukan berarti kita meramal, enggak, memproyeksikan beda sama meramal. Saya proyeksikan saya memprediksi atau memproyeksikan proyektor itu kalau nanti kena ini apa sih? Pokoknya layar akan buram. Kenapa? Itu kotor kacanya. Udah bisa diprediksi. Kacanya kotor menempel ke layar sini buram. Tapi kalau kacanya bersih, ini pasti jernih. Saya prediksikan Mas Fahri dalam 4 tahun yang akan datang hafal 30 juz. Dari mana prediksinya? Karena sebulan 1 juz. Berarti 4 tahun yang akan datang 30 juz dan plus memungkinkan. Kenapa bisa diprediksi? Dari apa yang dilakukan di hari ini. Tapi kalau tentang sesuatu yang ternyata sudah kita prediksi dan meleset, kita prediksi dan gagal, ingat itu semua karena Maha baiknya Allah. Maha baiknya Allah. Kita prediksi gagal, kita prediksi lagi gagal karena Maha baiknya Allah. Tapi kalau memotivasi diri kita sendiri, hadirin,
Prediksi siapa kita di masa datang itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di hari ini dan beberapa hari-hari kemarin. Konsisten. Next. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa rasuluh, dan rasulnya haramkan, wala yadinuna dinal haqq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, dan mereka adalah keadaan saghirun, tunduk. Makna qatilu di sini itu adalah wajib bagi kita untuk juga sebelum nanti sampai pada tahapan qatilu, memerangi orang-orang yang tidak beriman, wajib didakwahi, diajak dalam kebaikan. Kalau kita adalah teman dekatnya, wajib mengajak pada kebaikan dalam agama Allah yang hak, lalu penuh kesantunan, itu juga termasuk unsur yang ada di dalamnya. Ngajak orang jadi benar harus dengan cara yang benar, betul? Ngajak orang jadi benar, tapi caranya dengan memaki, memukuli, menzalimi, ini ya kurang pas. Jadi sebelum nanti jatuhnya diperangi, tetap Nabi tawarkan dulu, kirim surat, ila Herakl azimir Rum, aslim taslam, kepada Raja Heraklius penguasa bangsa Romawi, masuk Islam kamu maka kamu akan selamat, dan ajakan-ajakan lainnya didakwahi. Kalau mau alhamdulillah, kalau nggak mau dakwah terus sampai kemudian sananya mulai duluan, baru di sininya bergerak. Sampai sananya memerangi duluan, baru sininya juga ikut serta memerangi. Sampai kapanpun kita jelas ya jamaah, koridornya akan memerangi yang namanya kekufuran, kemusyrikan, kesyirikan. Itu jelas ya dalam ayat Al-Quran, nggak bisa dipungkiri bahwa tugas Nabi diutus juga untuk itu kan. Nabi diutus untuk itu, memerangi kekufuran, kesyirikan. Nabi memberitahu caranya kesantunan. Gak bisa kesantunan diberitahu lagi, belum bisa diberitahu lagi, sampai orang-orang kaum kufar Quraisy jengah dengan ajakan kebaikan, lalu mulai membuat tipu daya. Majulah kaum muslimin pantang mundur atas tipu dayanya kaum kufar. Jadi kalau ada kemusyrikan ya memang harus dijauhi, diingatkan. Walaupun kemusyrikan itu kadang berbalut kearifan lokal misalnya, tetap diingatin. Kan ini kan kearifan lokal atau apa gitu istilahnya misalkan. Ya kalau bisa diingatkan. Jangan ya Pak, ini syirik. Nanti kalau begini. Apa begini? Contoh misalkan perempuan yang hamil mau terjaga janinnya pakai peniti. Rumah yang mau aman pasangkan kain merah di atapnya. Janganlah, tinggalkan. Pasang kusen tuh bagusnya hari ini udahlah tinggalkan jamaah. Pasang kusen mah gak usah nunggu hari Rabu Pahing, Kamis Kliwon atau apa, udah pasang aja mah. Pasang aja. Nggak usah nunggu. Mau buka toko, sebentar, buka toko ya. Ya udah. Senin apa gitu misalkan. Nggak usah, buka aja. Bismillahirrahmanirrahim, buka. Terus mau apa lagi? Menikahkan anak. Praktik-praktik yang dekat sekali dengan kemusyrikan itu harus segera dihindari. Mau nikahin anak, nunggu sebentar. Anak pertama nikah sama siapa? Anak ketiga. Wah, nggak gatuk ini. Anak pertama kok sama anak ketiga nih nggak cocok nih, harus begini. Biasa aja. Percaya dengan tadi bacaan asmara,
sedang berbunga-bunga, keuangan sedang seret. Percaya sama yang gitu-gitu. Percaya tuh cuma sama Allah. Jangan percaya sama yang gitu-gitu. Percaya sama yang gitu-gitu. Percaya cuma sama Allah. Rezeki kita siapa yang jamin? Allah. Kalau Allah jamin tuh kira-kira dicukupkan atau dikurangkan? Cukup. Yang paling enak ternyata cukup, jamaah. Allah kasih cukup. Cukup ditambah hati yang bersyukur sama dengan kaya raya. Dan kaya tanpa syarat itu kan lebih, kaya tanpa syarat lebih powerful biasanya daripada kayanya harus bersyarat. Contoh misalnya gini, saya itu belum kaya kalau motornya belum A, saya itu belum kaya kalau mobilnya belum B. Wah, kalau disyaratin gini susah jemaah, sulit sekali jemaah. Jadi standar bahagianya itu ditentukan dari merek motor, merek mobil, tipe rumah. Tipe rumah harus sekian meter. Wah, ya repot jemaah. Rumahnya di dalamnya harus ada kandang rusa, kandang kelinci, kandang sapi, kandang ayam, kandang kambing. Punya rumah plus kandang tuh butuh berapa hektar rumahnya tuh. Tapi orang yang ya pokoknya adanya tempe, alhamdulillah. Udah kaya belum? Udah kaya. Wes pokoknya ada megono, tempe kemul, alhamdulillah. Udah kaya belum? Udah. Pokoknya ada nasi sama telur gobal gabul, udah kaya belum? Alhamdulillah udah kaya. Nggak perlu syarat. Udah pokoknya motornya yang sekarang dipunya, disyukuri. Udah kaya belum? Udah kaya. Kan bedanya kita cuma kemasan jemaah. Kemasan. Apa bedanya orang tidur di atas kasur harga 500.000 dengan kasur harganya 200 juta? Bedanya cuma kemasan. Apa bedanya orang ngaji naik angkot sama ngaji bawa mobil sendiri? Bedanya apa? Kemasannya. Bahkan yang naik angkot kadang gampang. Udah mah AC-nya semilir, ada supir, mau berhenti cuma kode begini, tek tek. Kiri pak, berhenti dia. Ya enggak? Apa? Pulang ganti lagi armadanya. Wah, luar biasa. Lah kalau bawa mobil sendiri, nyetir sendiri, cari parkir sendiri, isi bensin sendiri. Coba dihitung-hitung jemaah. Naik angkot sama bawa mobil sendiri mahal mana? Mahal bawa mobil sendiri. Biaya servis berapa? Ngisi bensin sekali mobil ngisi bensin mingguan aja itu kan nggak mungkin 50.000 toh. Seminggu ya minimal 300, 400 bahkan lebih. Lah kalau sebulan udah ketahuan 2 juta buat ngisi bensin. Belum kalau ternyata bannya bledas. Ayo. Belum kalau bannya ternyata sobek, ganti satu bannya aja bisa 2,5 juta. Lah kalau yang 4 bannya harus diganti 10 juta. Ya makanya sih banyakin syukur. Nggak, kalau punya nggak apa-apa jemaah. Kalau punya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau belum punya ya hijat ya nggak apa-apa. Kan nggak apa. Kiri pak. Nih angkutan desa, nikmatin aja lah jemaah. Hidup nih ya nggak usah muluk-muluk dulu. Bercita-cita, bermimpi tinggi harus. Tapi ingat, kaki kita harus tetap mijak di bumi. Pokoknya cita-cita mah yang tinggi harus, tapi kaki harus mijak di bumi. Hidup dinikmati aja lah jemaah. Makan apa pagi ini bu? Nasi kuning. Alhamdulillah, udah nasi kuning nikmatin. Jangan dinaikin standar kebahagiaannya. Pokoknya harus spaghetti bolognese, fettuccine karburator. Wah,
Muhammad fettuccine sama karburator ya konslet entar. Carbonara apa, stick beef apa, aduh Muhammad harus ada lobster ukuran 1000 gram, aduh Muhammad. Kalau ada ya dinikmati, kalau nggak ada ya tetap alhamdulillah. Itu kaya tuh di sini jemaah, kaya di sini. Berikutnya waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, dan orang-orang Yahud mengatakan Uzair anaknya Allah. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasara berkata Al-Masih ibnullah, Al-Masih putranya Allah. Dzalika qauluhum, itulah ucapan mereka, bi afwahihim, yang keluar dari mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur terdahulu. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana sampai mereka berpaling dari menyembah Allah, lalu mereka menyembah Uzair, Al-Masih dan yang lainnya, padahal yang berhak disembah hanya Allah. Kalimat kesyirikan itu kini menjelma dengan bentuk lain. Kalau dulu bilang Uzair anaknya Allah, Al-Masih anaknya Allah, kalimat sekarang menjelma dengan kalimat yang aduh untung ada kamu, bukan untung ada jenengan, bukan. Lebih tepatnya alhamdulillah Allah tolong saya, wasilahnya Anda, bukan dia nih semata, tapi atas pertolongan Allah, dan dia Allah utus sebagai wasilah, pemberi perantara. Maka hati-hati ya jemaah dari kata, ucapan, karena kata-kata itu juga bisa menentukan kondisi iman. Kan jemaah juga tahu ya jemaah, sering banget kadang kemarin pas bulan Desember tuh kan cuma ngomong doang, kan cuma ngucap doang. Ucapan tuh kan nggak berpengaruh. Keliru jemaah, ucapan itu sangat berpengaruh sama hati. Kan saya cuma ngucap doang pada hari perayaan agama lain, nggak berpengaruh tuh sama tauhid saya sama sekali. Hadirin, keliru. Ucapan mau sadar atau tidak sadar dia mengucapkannya tetap berpengaruh sama kondisi iman, tauhid dan seterusnya. Sekarang kalau ucapan gak ada berpengaruh, berani gak orang yang bilang tadi pulang lalu menemui istrinya lalu dia bilang saya talak kamu, berani gak? Pasti gak berani. Loh, ya nanti jatuh talak dong, kita balas gantian. Kalau memang itu cuma ucapan, kenapa nggak diucapin aja? Kan katamu ucapan cuma sebatas ucapan. Kenapa nggak berani pulang ke istrinya bilang saya talak kamu, saya cerai kamu? Kenapa nggak berani? Katanya ucapan cuma ucapan. Lo nggak bisa jemaah. Laki-laki yang mentalak istrinya dengan kalimat saya talak kamu, jatuh talak. Mau serius, mau bercanda, mau main-main, mau marah, tetap jatuh. Ya udah, kan ucapan cuma ucapan. Dibilang gitu kan tadi. Saya mengucapin kepada orang lain yang nggak akan merubah tauhid saya sama sekali. Kalau memang benar katanya ucapan cuma ucapan, sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih sapi, nggak usah ngucap bismillah. Itu sapi, kambing dan ayam halal apa haram? Haram. Katanya ucapan cuma sekedar ucapan. Loh, ayam itu disembelih nggak ngucap bismillah jadi haram loh jemaah. Karena binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah haram. Betapa pentingnya ucapan. Jangan sampai ngucap yang tadi Al-Masih anaknya Allah, Uzair anaknya Allah, jangan. Itu ucapan-ucapan mereka adalah kaum-kaum terdahulu yang keliru.
Ucapan kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tauhid al-wahid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahud dan rahib-rahibnya Nasara arbaban sebagai Rabb min dunillah, selain Allah. Ini bahasa lainnya mengkultuskan rahib-rahib mereka dan orang-orang alimnya mereka dikultuskan dan dijadikan penentu hukum selain Allah. Gak boleh. Kita berhukum hanya dengan hukumnya Allah. Kita tunduk hanya kepada Allah. Kita taat hanya kepada Allah, bukan selain daripada itu. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya menyembah Allah al-wahid, yang maha esa. Al-wahid al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Allah tidak layak dipersekutukan dengan suatu apapun. Jaga tauhid. Ini pesan-pesan tauhid dalam Al-Quran, hadirin. Jangan syirik, jangan menyembah selain Allah, jangan jadikan bagi Allah kufuan, sekutu, ahad, sesuatu pun. Jangan pula menjadikan manusia sebagai tempat bersandar, kecuali kita hanya bersandar hanya kepada Allah. Tauhid itu kalau benar mempermudah kita beramal benar. Sekali lagi jamaah, tulis di kolom komentar, kalau tauhidnya seorang hamba benar, memudahkan kita beramal benar. Tauhidnya benar, amaliyah kita benar, insya Allah. Tapi kalau tauhidnya sudah keliru, amaliyah kita potensinya juga keliru. Tauhidnya diluruskan, tauhidnya dijaga murni, jangan terkontaminasi oleh suatu apapun. Kita bersandar hanya pada Allah, berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, beramal hanya untuk Allah, ngaji begini untuk Allah. Adapun percikan-percikan dunia, dapat dunia bonus, tapi bukan itu sebagai tujuan utama, bukan itu. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.